Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok dari Material Elektroteknik kelas B dengan saya sendiri, Lafal Iglesias Tepu dengan NIM 22124 dan satu kawan kelompok saya ialah Daniel dengan NIM 22097 dengan kawan saya satu lagi ialah Olivia Silalahi dengan NIM 22123. Nah, di sini kami ingin menjelaskan tentang efek seatback pada thermocouples dan thermoelektrik. Jadi apa sih itu efek seatback? Nah, jadi efek seatback ini terjadi ketika dua logam atau semikonduktor yang berbeda dihubungkan dan mengalami gradien suhu atau perbedaan suhu antara dua titik. Nah, hal ini akan menghasilkan tegangan listrik yang disebut dengan tegangan seatback. Bayangkan sebuah kawat yang terbuat dari logam. Nah, jadi ini adalah konduktor yang berarti material ini memiliki elektron bebas yang dapat bergerak di bawah beda potensial tegangan. Nah, tetapi pada saat yang sama kita juga mau mengetahui bahwa elektron-elektron ini mempunyai energi panas atau thermal energy. Sebenarnya pada saat suhu di sebelah kiri ini, elektron akan memantul sehingga pada suhu yang di sebelah kanan yaitu suhu 0 mutlak, elektron-elektron ini tidak akan bergerak. Tetapi semakin tinggi suhunya, mereka akan mulai bergetar semakin menjadi jani. Sehingga bayangkan kawat ini berada pada suhu kamar 20 derajat Celcius dan elektronnya mulai bergetar di dalamnya dengan energi yang sama. Nah, tetapi sekarang kita memberikan salah satu ujung kawatnya tambahan energi panas. Sehingga elektron di sisi kiri akan lebih bergetar karena mereka memiliki energi panas yang lebih banyak. Sehingga membuat elektronnya mulai lebih terpisah. Sehingga elektron di sisi kiri akan lebih sedikit daripada yang di sebelah kanan. Nah, jika kita melihat ini merupakan simulasi dari beda potensial. Nah, bisa kita lihat pada simulasi di atas ini. Nah, sehingga akan menciptakan potensial positif di kiri dan negatif di kanan. Sehingga inilah hukum dari efek seatback. Nah, jika kita lebih perdalam di saat yang sama dengan material yang berbeda, dengan memiliki jumlah elektron yang berbeda dan juga memiliki jumlah energi yang berbeda dengan memerlukan energi panas yang berbeda pula. Jadi misalnya di satu sisi diberi panas 1 sampai 100 derajat. Nah, mungkin akan menghasilkan perbedaan voltase tertentu. Tetapi kemudian kita memberi kabel yang lain dengan suhu yang sama, efek seatback tidak berasa. Nah, sehingga perbedaan tegangannya akan berbeda. Jadi sekarang kita ambil kedua kabel ini dan gabungkan keduanya dalam sebuah loop. Jadi ingat bahwa kabel paling atas akan menimbulkan penurunan tegangan yang katakanlah lebih besar daripada penurunan tegangan pada kabel yang di bawah. Dan kita tunjukkan dengan semakin besar V plus dan V minus, maka jelas aliran arus pada kabel di atas lebih besar daripada aliran arus pada kabel di bawah dari kiri ke kanan. Mari kita berikan sebuah nilai. Pada kawat di atas, kita berikan 20 unit elektron searah jarum jam dan kabel bawah 10 unit elektron berlawanan arah jarum jam. Jadi sekarang jika kita menjumlahkan nilainya, arus dari elektron yang bergerak, maka nilai arus yang di atas akan menang karena nilainya lebih tinggi, di mana 20 ditambah negatif 10 unit elektron akan menghasilkan 10. Jika kita akan memiliki total nilai arus bersih seperti dalam loop, jadi begitulah cara kita membuat arus pada kabel. Sehingga kita menjadikan perbedaan suhu antara kedua ujung loop. Oke, yang kedua adalah termokapel. Efek termokapel ini dimanfaatkan untuk mengukur suhu. Dua kawat logam yang berbeda disambungkan di satu ujung disebut junction. Dan perbedaan suhu antara junction dan ujung lainnya menghasilkan tegangan listrik yang proporsional dengan suhu tersebut. Semakin besar perbedaan suhu, semakin besar tegangan yang dihasilkan. Dan kemudian dapat diukur untuk mengetahui suhu secara akurat. Kita langsung masuk ke cara kerja. Jika kita menghubungkan dua kawat yang terbuat dari bahan yang sama, misalnya kedua terbuat dari tembaga, dan kita menerapkan panas di salah satu ujung untuk menciptakan perbedaan suhu, maka elektron akan tersebar dan berkumpul di ujung yang lebih dingin. Namun, mereka akan menumpuk dengan jumlah yang sama karena kawat keduanya terbuat dari bahan yang sama, sehingga keduanya akan menghasilkan panas secara merata dan gradien suhu akan sama. Oleh karena itu, voltmeter tidak akan dapat mengukur perbedaan apapun. Namun, jika kita menghubungkan dua kawat yang terbuat dari bahan yang berbeda, misalnya satu kawat terbuat dari tembaga dan satu kawat terbuat dari besi, keduanya akan memancarkan panas secara berbeda sehingga gradien suhu pun
juga akan berbeda. Itu berarti penumpukan elektron di ujung dingin akan berbeda. Dan kita dapat menghubungkan voltmeter untuk membaca perbedaan tegangan tersebut. Nah, untuk menjadikannya alat yang berguna, kita kalibrasi dengan menguji perangkat tersebut terhadap suhu yang diketahui dan mencatat tegangan yang dihasilkan. Kemudian, kita cukup menggunakan rumus untuk menghitung suhu dari tegangan yang diukur. Agar metode ini bekerja dengan baik, kita harus merendam sambungan dingin ke dalam bak es sehingga kita mendapatkan tegangan dengan referensi relatif terhadap 0 derajat Celcius. Ingat, ketika saya mengatakan tekanan dalam pipa dan bagaimana kita membandingkannya dengan tekanan atmosfer di luar, itu karena kita tahu tekanan di luar pipa adalah tekanan atmosfer. Jadi, agar pembacaan tegangan akurat, kita perlu mengukur terhadap sesuatu yang kita ketahui. Oleh karena itu, kita menggunakan air es karena kita tahu suhunya konstan pada 0 derajat Celcius. Metode ini digunakan di banyak laboratorium sains. Namun, seperti yang kita ketahui, ini tidak terlalu praktis untuk aplikasi teknik. Jadi, untuk meningkatkan akurasi, kita membiarkan sambungan dingin pada suhu lingkungan yang sama, dan kemudian kita mengkompensasi perbedaannya dengan mengukur suhu sambungan dan menerapkan rumus-rumus untuk mengimbangi kesalahan tersebut. Termoelektrik. Efek termoelektrik sebaik mengacu pada fenomena di mana gradien suhu antara dua bahan konduktor atau semikonduktor menghasilkan arus listrik. Fenomena ini digunakan tidak hanya dalam termokapel, tetapi juga dalam perangkat konversi energi termoelektrik. Perangkat termoelektrik dapat mengubah panas menjadi listrik melalui efek Seebeck, sehingga digunakan dalam aplikasi seperti pembangkit listrik dari sumber panas atau limbah panas. Berikut penjelasannya. Di sini kita memiliki dua semikonduktor dan sumber panas. Sumber panas akan dipasang pada salah satu ujung sisi yang berseberangan dengan bahan semikonduktor, yang menyebabkan pasangan elektron semikonduktor yang di dalamnya akan memperoleh energi dan bergerak menuju ujung yang lebih dingin. Panas diberikan dan elektron akan mulai bergerak mengalir dari tipe N ke semikonduktor tipe P. Dan aliran elektron inilah yang disebut dengan arus listrik. Nah, di mana perhitungan skala tegangannya bukan berdasarkan suhu, tetapi dengan perbedaan suhu antara sisi yang panas dengan sisi yang dingin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami, terima kasih.